Shalom, Smart People. Untuk sesi kali ini yang kelima, kita bahas mengenai gambaran besar tentang kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Karena dialah sumber kebahagiaan yang dapat kita akses setiap saat dan terus-menerus. Dan sumbernya tidak terbatas karena dia adalah Allah. Setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Baik itu orang yang miskin, kaya, orang-orang yang kecil, orang-orang besar, tua, muda, orang berkuasa, orang rakyat biasa, apapun statusnya, apapun keadaannya, berbahagialah jika engkau memiliki Yesus di dalammu. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk sesi kali ini agar Roh Kudus memimpin sepanjang sesi ini agar menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya sekedar kata-kata dengan huruf-huruf mati, tetapi roh yang memberi kehidupan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu, menebus dosa kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, diadopsi menjadi putra-putra Allah yang dewasa, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ke dunia ini dan mendapatkan anugerah yang kekal kebahagiaan bersama Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami semua mengucap syukur. Kami persilakan Tuhan beracara malam ini agar apa yang kami pelajari semua oleh karena Engkau saja Tuhan, bukan karena kuat kekal kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita lanjutkan Bible study kita ya. Ini lebih kepada Bible study sih, karena kita baca Alkitab layer by layer. Kalau mungkin masih ada kesempatan lain kali kita bisa lanjutkan, karena sebenarnya materinya masih sangat banyak. Ada beberapa bagian yang dipotong-potong supaya waktunya cukup. Namun apapun yang sudah kita pelajari, saya yakin itu memang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sekarang kita bicara mulai peristiwa mulai peristiwa Abram. Abram adalah keturunan dari Nuh yang dipilih Allah. Dari segala bangsa, dari segitu banyak manusia, akhirnya Allah memilih Abram untuk melanjutkan rencana penyelamatan manusia untuk menggenapi janji bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Itu yang hendak digenapi oleh Allah. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, panggilan Allah untuk Abraham, Allah katakan, pergilah dari negerimu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi pergi itu ya pergi aja, nggak tahu mau kemana, nanti Tuhan akan menuntun sepanjang jalan. Kadang dalam kehidupan kita juga nggak tahu nih mau gimana. Tetapi kalau Tuhan katakan pergi, pergi. Karena disitulah ada berkat Tuhan menunggu, ada penyertaan Tuhan menunggu. Lalu Tuhan katakan kepada Abram, engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat ini bukan berarti akan mendapatkan roti atau hal-hal yang sifat materi, akan mendapatkan makan, pangan, sandang, papan. Bukan. Berkat di sini sifatnya rohani, yaitu keselamatan. Orang yang tadinya keluar dari kerajaan surga akan dibawa masuk kembali ke dalam kerajaan surga. Yang tadinya hidup dalam gelap menjadi hidup di dalam terang. Berkat itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Melalui Abraham, keturunannya akan terlahir Yesus Kristus. Intinya di sini. Kejadian 21 ayat 12, Allah memilih Ishak. Pada waktu itu Abraham memiliki dua anak ya. Yang satu lahir dari Sarah, budak, dan satu dari yang satu dari Hagar, budak, yang satu dari Sarah, istri Abraham. Ismail dan Ishak. Ismail lebih tua. Pikir Abraham itu yang akan menjadi penerusnya, tetapi Allah katakan bukan Ismail, tetapi Ishak. Sebab yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Ayat 2, Kejadian 22 ayat 18 dikatakan oleh keturunanmu, lebih spesifik oleh keturunan melalui Ishak.
Semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman. Setiap kali Tuhan memfirman sesuatu, Abraham mendengarkan, Abraham menyimak, Abraham tidak abai. Keturunanmu di sini, kembali saya katakan bahwa konfirmasinya adalah Yesus dalam Galatia ayat 16. Adapun Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan seolah-olah banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, itu yang dimaksudkan adalah Kristus. Melalui keturunan Abraham, dari garis Ishak lahir Yakub, dan dari Yakub lahirlah 12 anak Israel. Cikal bakal dari 12 suku bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Pilihan Allah di sini bukanlah pilihan yang dimaksudkan seolah-olah Allah pilih kasih, mengistimewakan, bukan seperti itu. Bangsa pilihan adalah Allah adalah bangsa yang dipilih untuk menggenapi rencana Allah, janji penyelamatan, janji untuk lahirnya Yesus Kristus. Janji lahirnya Mesias, janji lahirnya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dalam Kejadian 3 sudah digambarkan bahwa memang seperti itu. Akan nanti muncul nih keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular, yaitu Yesus, yaitu anaknya, keturunannya Abraham, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub, keturunan Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel, keturunannya Daud, dan itu adalah anaknya Maria. Jadi dalam fase Abraham ini, jalan menuju penggenapan janji ini sudah semakin dekat. Saat ini berita Injil sudah menjangkau banyak bangsa. Dan puji Tuhan, saya dan saudara sudah merasakan janji firman Tuhan ini, bahwa akan ada keselamatan, ada orang-orang dari gelap dibawa kepada terang, dan puji Tuhan, kita sudah menerima. Kembali ke kitab Kejadian tentang bangsa Israel ini, Abraham sudah diberitahu sejak awal bahwa Allah berfirman kepada Abraham demikian, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta benda yang banyak. Terbentuknya bangsa Israel itu di tanah Mesir. Dari 12 suku, mereka 12 orang Israel, keturunan Yakub, menjadi 12 suku. Prosesnya itu adalah ratusan tahun. Fir'aun yang sebelumnya yang tidak mengenal Yusuf, mereka melihat perkembangan pertumbuhan orang Israel makin banyak. Akhirnya mereka menindas Israel dengan perbudakan. Lalu dalam perbudakan itu pada akhirnya Tuhan menunjuk Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar ke padang gurun yang didahului hukuman 10 tulah untuk Fir'aun, untuk orang Mesir. Pada waktu mereka keluar, orang-orang Mesir itu membekali orang Israel dengan harta yang banyak. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir itu dalam keadaan sebagai orang merdeka dari perbudakan dan dalam keadaan kaya, punya harta banyak. Dan harta yang banyak ini, emas, perak, dan perhiasan lain itu nanti pada akhirnya mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya untuk membangun bait kemah pertemuan, untuk membangun tabut perjanjian dan kemah pertemuan. Dalam proses mereka keluar dari tanah Mesir, Fir'aun mengejar sampai ke laut dan mereka berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Musa mengangkat tangan seperti yang diperintahkan Tuhan, mengangkat tongkatnya. Dia berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut di tempat kering. Kejadian 14:16. Dan bangsa itu pun masuk ke tanah kering
di tengah-tengah lautan itu hingga sampai ujung. Namun Fir'aun tidak rela melepasnya, meskipun sebelumnya ditahan oleh tiang awan, tiang api, akhirnya mereka bisa masuk mengejar. Tetapi di dalam perjalanan mereka mengejar di tengah-tengah, seperti kita tahu, Tuhan menarik tangannya, akhirnya air itu kembali dan Firaun terkubur oleh laut itu, dan dengan cara itulah Tuhan menghukum Firaun. Akhirnya bangsa Israel itu dibawa ke Gunung Sinai. Rencana awalnya Tuhan hendak menjadikan bangsa Israel itu suatu bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, menjadi kerajaan imam. Bukan memilih hanya satu suku yang menjadi imam, yaitu suku Lewi. Tetapi Tuhan menghendaki awal adalah ke-12 suku ini menjadi kerajaan imam. Kerajaan yang dihuni oleh para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan siang dan malam. Namun karena dosa mereka sendiri, akhirnya Tuhan menolak mereka. Pada waktu Musa di atas gunung Sinai menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, lalu dia membawa ke hadapan orang Israel. Pada waktu itulah Musa mendapati mereka sedang menyembah patung anak lembu emas, dan disitulah terjadi hukuman Tuhan atas Israel, dan Tuhan sudah menolak sebagian besar Israel, dan hanya suku Lewi yang berada di pihak Musa, yang lain berada di pihak penyembahan berhala itu tadi. Sebenarnya Tuhan sudah tidak mau, tetapi karena doa Musa dan Musa memohon belas kasihan Tuhan, akhirnya Tuhan masih berkenan atas Israel. Rencana awalnya kerajaan imam akhirnya jadilah menjadi imamat Lewi yang seperti kita kenal berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Orang-orang Lewi menjadi pelayan di kemah pertemuan di Bait Suci Allah pada waktu itu, sedangkan anak-anak Harun menjadi imam yang menghadap Tuhan masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa korban persembahan, membawa korban darah anak domba untuk penebusan dosa. Seperti itu, saudara. Nah, di dalam 2 loh batu ini yang dibawa Musa berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Sebelumnya manusia hanya mengenal mereka melakukan apa yang menurut hati mereka baik, karena mereka sudah kena racun kematian buah pengetahuan jahat dan baik dan jahat itu. Jadi mereka melakukan apa menurut keinginan hatinya, dan Allah membiarkan itu terjadi karena sebelum hukum Taurat dinyatakan, dosa belum dinyatakan. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, dosa dinyatakan. Hukum Taurat itu rohani, hukum Taurat itu baik, tetapi masalahnya orang yang menerimanya itu hidup dalam daging, dan daging itu jauh dari Allah. Daging itu tidak bisa mengerti kehendak Allah, daging itu tidak mampu melakukan kehendak Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin bisa hidup sesuai kehendak Allah. Itu Alkitab katakan seperti itu. Makanya kalau kita selalu menegaskan kekudusan-kekudusan, itu bukan dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan dengan kita, oh kalau kamu mau hidup kudus, kamu harus berbuat baik, jadi harus begini, mulai merumuskan hukum-hukum baru. Bukan seperti itu caranya. Kekudusan bukanlah dibayar dengan perbuatan baik, bukan. Perbuatan baik itu bukanlah bayaran. Perbuatan baik adalah ekspresi Roh Kudus. Di dalam menjaga kekudusan terutama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kitab Yohanes mengatakan bahwa apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal adalah kita ini mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai putusan Tuhan. Mengenal itu apa? Mengenal itu bukan hanya seperti semacam handshaking, kenalkan saya Agung, bukan seperti itu. Mengenal itu bukan sebatas pengetahuan, oh dia namanya Agung, sukanya, bukan. Mengenal itu ada hubungan relasi yang terus-menerus. Kalau mengenal dalam kitab Yohanes itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata ginosko. Ginosko itu adalah idiom untuk orang suami istri.
Suami istri melakukan hubungan seksual itu yang terutama. Hubungan seksual itu berarti menjadi satu daging. Waktu suami menghampiri istrinya, dan itulah dikatakan menjadi satu daging. Dalam satu daging akhirnya mereka menjadi serupa. Coba kalian perhatikan suami istri yang saling mengasihi. Mereka akan seperti apapun wujudnya, setelah mereka menjadi satu daging, mereka akan mirip, ada kemiripan. Kemiripan watak, kemiripan wajah, matanya juga jadi mirip. Itu kalau jodoh seperti itu. Nah, bukan berarti kita berhubungan daging dengan Tuhan, bukan. Karena Allah itu roh, kita ini memiliki roh kudus di dalam diri kita. Jadi yang dijaga adalah persekutuan roh. Hubungan menjadi satu roh dengan Tuhan. Diri kita manusia ini, jiwa kita, roh kudus di dalam kita menjadi satu roh dengan persekutuan roh. Doa. Kalau orang-orang ortodok mereka menjaga ini dengan sholat, kalau nggak salah 7 waktu. Mereka benar-benar sholat. Ada masa mereka mendaraskan mazmur. Itu juga baik. Saya juga tahu ada orang-orang dari gereja Pantai Kosta, mereka juga subuh itu berdoa. Subuh-subuh itu berdoa. Terus jam 5, jam 3 itu sudah bangun. Atau mau gereja-gereja mengadakan doa, itu juga baik. Kalau kayak gereja GKI itu, mereka kalau setiap kali ibadah raya, mereka membacakan firman beberapa ayat. Itu juga hubungan dengan Tuhan. Segala upaya kita menjalin hubungan dengan Tuhan dalam persekutuan roh, itu adalah kita berada di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu, dia akan terus dan terus mengenal Dia, dan itulah hidup yang kekal. Jika kita terus bersekutu dengan roh, bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan roh, terus menerus, hidup itu tidak terasa. Tidak terasa, tahu-tahu sudah umur 40, sudah 48, umur 50, umur 60, umur 70, tidak terasa. Terus bergaul-gaul dengan Tuhan, tiba-tiba tahu-tahu kita sudah tidak di dunia ini, kita sudah bersama-sama Allah. Seperti yang dialami Henok, dia tidak mengalami kematian. Namun kita bukan berarti seperti Henok apa adanya, bukan. Tetapi proses menuju ke sana itu bukanlah sebuah penderitaan, tetapi sebuah perjalanan hidup yang selalu bergaul dengan Allah. Apa yang kita alami di sini sebenarnya adalah latihan kita bergaul dengan Allah. Kalau di dunia ini, di dalam iman kita terus bergaul dengan Allah, kita sedang mencicipi kenikmatan ilahi yang akan kita rasakan nanti itu. Kita sudah mengenyam, kita sudah latihan. Saya pakai istilah latihan lah ya. Bayangkan ya, nanti kita itu selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Kalau kita tidak membiasakan diri dalam hadirat Tuhan bersama Allah di dunia ini, tahu-tahu kita kaget. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup dengan kualitas emas, saudara-saudara. Alkitab katakan setiap orang hidupnya itu dibangun di atas dasar yang sama. Pondasi kita itu adalah Yesus. Pondasinya sama. Tetapi perhatikan bagaimana tiap-tiap orang membangun di atasnya. Apakah dia membangun dengan emas, dengan perak, atau dengan permata. Emas itu kalau semakin dipanasi, dia akan makin murni. Perak makin dipanasi, dia juga makin malah mengkilat. Kalau perak itu, lembaran perak dipanasi, lama-lama dia akan jadi kayak cermin. Orang bisa bercermin. Kehidupan yang panas kayak neraka ibaratnya ya, kehidupan yang sulit, berat, rasanya kayak neraka dunia, itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita, memurnikan kita menjadi serupa dengan Dia, bukan lagi menjadi serupa dengan iblis. Coba lihat emas, kalau tiap kali dia bakar akan keluar item-itemnya. Demikian dengan kita, masalah kehidupan itu akan dipakai memurnikan hidup kita. Yang sebelumnya kita ini bergantung dengan uang ya, akhirnya dibuat kondisi pas-pasan atau tanpa uang. Orang beriman bukan lari pinjam sana pinjam sini, pinjam juga ada baiknya lah. Cara Tuhan macam-macam sih. Saya tidak menolak pilihan berhutang sih, tapi intinya adalah andalkan Tuhan. Entah nanti caranya bagaimana, kita tidak tahu di dalam bersamaan dengan Tuhan itu. Itulah namanya hidup seperti emas, yang sebelumnya bergantung dengan kekuatannya sendiri, dengan pengaruh, akhirnya mengandalkan Tuhan. Hidup seperti itu, seperti emas, seperti perak, seperti permata. Kalau
tahu batu mulia itu prosesnya terjadi, itu membutuhkan panas yang tinggi dari lahar, ada panas tinggi, lava di dalam perut bumi itu panas tinggi, dan juga ada tekanan yang tinggi. Terjadi disitulah cara terbentuknya permata seperti itu. Permata itu berkilau dan padat. Dia menjadi batu yang paling kuat, tajam. Jadi tidak ada yang lebih tajam. Kaca pun pecah, bisa dipotong dengan permata itu. Tetapi kualitas hidup yang kedua adalah kualitas yang seperti kayu, rumput kering dan jerami. Kayu itu ibarat dagingan kita. Dan Yesus mengatakan bahwa kayu hidup itu ya Tuhan Yesus. Jadi tubuh yang hidup, kayu itu tubuh. Tubuh daging yang hidup adanya hanyalah Yesus. Sedangkan kita semua adalah kayu kering, kayu yang mati. Apalagi kalau rumput ilalang sebentar saja hidup, sebentar saja mati. Atau jerami itu kan sampah, dibakar aja sudah selesai. Jerami itu diperuntukkan untuk dibakar. Jadi segala pekerjaan kita itu akan dinilai, ini hidupnya orang ini emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, atau ilalang, atau jerami. Itu akan diuji dengan dibakar. Nah, orang yang emas, perak, permata akan tetap bertahan. Orang yang kayu, jerami, orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kenikmatan dunia, hanya memikirkan di hidup ini, atau orang yang nyampah hidupnya, itu akan dibakar. Tetapi ingat, memang dasarnya sama-sama Yesus. Dan bagaimana orang bangun di atasnya itu adalah ya perbuatan dia, hasil perbuatan dia. Karena dasarnya Yesus, maka bisa dikatakan diselamatkan jiwanya. Tetapi tanpa kemuliaan, orang bijaksana di dalam Yesus berkata seperti itu. Kemuliaannya berbeda. Nanti orang yang hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, nanti di sana akan beroleh kemuliaan yang maksimal. Tetapi orang yang hidupnya hanya mengikuti keinginannya sendiri, walaupun dia sudah diselamatkan, tetapi abai terhadap kebenaran firman Tuhan, Tuhan sayangkan dia. Dikatakan bahwa akan diambil jiwanya dan tubuhnya diberikan kepada maut. Tetap diselamatkan, tetapi tanpa kemuliaan, istilahnya bundulan. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berhemat. Tentunya kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi hidup yang seperti emas, perak, dan permata. Oke, kembali ke topik kita mengenai hukum tadi. Hukumnya 10 hukum Musa ini adalah sebuah moral baru yang sebelumnya nggak ada, menjadi diadakan. Sebelumnya moral pertama kan Adam dan Hawa ada kan, seperti yang di sesi pertama. Lalu di eranya Musa ini dikenalkan 10 perintah Tuhan. Moral ilahi ini yang harus ditaati oleh orang Israel pada waktu itu, karena moral ini berasal dari Tuhan. Peristiwa, ngomong-ngomong ya, peristiwa keluarnya orang Israel dari perbudakan tanah Mesir ini sebagai simbol bagi umat Kristen atau bagi umat manusia yang diperbudak dosa. Keluar dari tanah Mesir hingga menyeberangi lautan, seperti juga awalnya orang dari pertobatan, sebelumnya dia hidup dalam perbudakan dosa, dibawa keluar oleh Allah dan akhirnya dibaptis. Waktu dibaptis itu iblis sedang dihukum. Saya ada sering dengar kesaksian waktu orang dibaptis, ada roh jahat yang keluar, ada manifestasi, ada asap keluar, atau ada kelegaan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, yang tadinya hidupnya itu sumpah gitu ya, atau hidupnya penuh keruwetan di pikirannya menjadi tenang, menjadi damai sejahtera, menjadi segala kebaikan Tuhan datang kepadanya. Jika bangsa Israel menerima 2 loh batu, maka di dalam Yesus kita menerima Roh Kudus dan hukum Allah yang tertulis dalam loh hati kita. Roh Kudus itu yang menulisnya.
Ibrani 8 ayat 10, 8 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Hukum Taurat atau hukum Tuhan yang dituliskan oleh Roh Kudus ini supaya kita mampu melakukannya. Hukum yang sebelumnya berupa huruf-huruf mati saja, tertulis di log batu atau lembaran-lembaran kertas, dan kita menghafalkannya, orang menghafalkannya untuk melakukannya. Tetapi dalam keadaan baru oleh Roh Kudus itu ditulis hati. Bayangkan kalau sampai ditulis dalam hati, berarti itu menjadi milik kita. Kalau itu menjadi milik kita, menjadi kepribadian baru kita, menjadi moral dari kita, maka pasti akan mampu melakukannya. Jadi hanya orang-orang yang di dalam Yesus yang kepenuhan Roh Kudus adalah yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya orang yang kepenuhan Roh adalah ada orang ada obsesi kepenuhan Roh itu bahasa roh atau tumbang tangan atau gimana ya. Saya tidak menentang hal itulah. Tetapi saya mau katakan di sini melalui ayat ini adalah orang yang kepenuhan Roh adalah orang yang mengalami pembaruan kudus dari keadaan sebelumnya gelap, hatinya gelap, menjadi hatinya terang. Dari sebelum hatinya tidak ada hukum Tuhan, menjadi hukum Tuhan. Jadi sebelumnya hidupnya semaunya sendiri, jadi hidupnya seturut dengan perintah Tuhan, karena perintah itu sudah tertulis dalam diri orang itu, sehingga dia menjadi pelaku-pelaku firman. Hukum Taurat telah gagal dilakukan oleh Israel. Pertama-tama digenapi oleh Yesus. Ya, Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Lalu dilakukan orang-orang di dalam Yesus. Kita ini, hukum-hukum Tuhan dilakukan oleh kita. Kita dimampukan oleh kehendak Allah untuk berbuat baik. Ayat 11, dan mereka, Ibrani 8 ayat 11 ya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Jadi Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kebenaran, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri. Memang kita bisa mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa mengajarkan secara akademis, atau kita bisa mencoba membimbing untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu sifatnya pribadi. Sehingga kebenaran itu menjadi hidup waktu Roh Kudus ada di dalam diri. Orang besar kecil akan mengalami pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan menjumpai di dalam diri dia. Waktu anak saya masih kecil waktu itu ya, sekitar umur berapa saya lupa, mungkin 3 tahun atau 4 tahun ya. Memang sih waktu umur berapa itu, jadi ada rangkaian peristiwa dari diri saya untuk menyerahkan anak saya ke Tuhan. Begitu lahir, diserahkan ke Tuhan di gereja, lalu setelah itu juga saya berdoa sendiri di gereja juga sih waktu itu. Waktu ibadah berlangsung, saya menyerahkan diri anak saya ke Tuhan untuk Tuhan mengenali dia. Dan dalam perjalanannya ya saudara-saudara, itu saya lihat anak saya mengalami sendiri Tuhan. Dia mengatakan sendiri, aku mengenal Tuhan, bisa menceritakan Tuhan. Dan juga saya pernah dulu melakukannya untuk ponakan saya. Di angkot itu ya, saya kan mengasihi sekali anak saya, ponakan saya. Waktu itu saya masih SMA atau kuliah, itu masih sekolah lah. Saya lihat ponakan saya masih baru lahir bayi, saya doakan di angkot dulu. Saya doakannya di angkot, karena dia kan lagi digendong mamanya, saya lihat terus dengan kasih, saya lihat kok jadi gemes, jadi sayang. Terus saya ingat, loh, selucu-lucunya anak, sebagus-bagusnya orang tua mendidik, yang terutama adalah Tuhan. Makanya saya doakan, Tuhan, aku serahkan anak ini, padahal ini anaknya kakak saya, tapi saya mendoakannya. Dan puji Tuhan sampai sekarang anak ini masih di dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Dan mungkin hal ini perlu saya sampaikan sama ponakan saya ini, karena nanti dia sekarang udah punya anak. Saya perlu sampaikan ini supaya hal ini dia teruskan kepada anaknya, dia menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai anak ini kehilangan iman. Ada beberapa orang di usia dewasa, waktu beranjak dewasa, mulai milih jodoh, mulai goyah gitu kan. Karena pondasi dasar masa kecilnya tidak kokoh, tidak mengalami pengenalan akan Tuhan yang baik, akhirnya dia goyah waktu kenal perempuan yang beda keyakinan. Kok nggak ketemu yang lain, kok nggak ketemu yang seiman, adanya yang tidak seiman. Oke lah, tidak apa-apa lah, gampang agama sama saja. Akhirnya seperti itu. Itu sungguh sangat disayangkan, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Anak-anak bayi serahkan pada Tuhan, pergumulkan, perjuangkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong ini supaya tetap menjadi milikmu. Itu penting sekali. Karena Tuhan mau supaya besar kecil itu mengenal Tuhan, dan bukan hanya apa kata bapaknya, bukan karena ajaran bapaknya, tapi apa karena kata Tuhan. Karena mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena orang tuanya, karena orang yang menyayanginya, menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, lanjut Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan kepada kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tetapi ayat ini ada poinnya, ada 2 poin aja di sini, kesalahan dan dosa-dosa. Tapi untuk poin dosa-dosa ini ternyata ada 2 bagian. Kalau kita lihat di versi King James Version dalam bahasa Inggris, itu masih dibedakan dengan baik. Ini bacanya seperti ini. For I will be merciful for their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Menarik sekali, saudara. Kalau menilik pada bahasa aslinya, ada beberapa kata yang perlu dicermati. Yang pertama adalah kata kesalahan. Kesalahan ini diterjemahkan bahasa Indonesia itu kesalahan. Tapi kalau KJV mengatakan unrighteousness. Unrighteousness itu adalah ketidakbenaran, atau lebih tepat sebenarnya kebejatan moral. Kembali kalimat yang digunakan adalah kebejatan moral. Melawan Tuhan itu bejat moral. Perbuatan melawan hukum itu bejat moral. Hukum Tuhan yang dilawan. Itu lahir dari hati yang memberontak. Kira-kira demikian moral. Demikian maknanya. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, kebejatan moralnya itu sudah diampuni. Dan yang kedua adalah dikatakan their sins, dosa-dosa mereka. Dosa-dosa itu dari kata hamartia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sins, jamak. Ada juga dikatakan sin, kalau di bagian lain itu singular. Itu menggunakan bahasa aslinya menggunakan sama-sama hamartia. Itu adalah kalau dalam konteks Ibrani 8 itu yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan dosa. Bukan hanya sekedar dosa asal, tapi perbuatan dosa. Makanya mulai mencuri atau melanggar hukum Taurat, kalau ini konteksnya bahasa Israel ya. Hukum Taurat kan ada 10 ya. Hukum 10 perintah Allah ada 10. Perintah Allah itu, 10 perintah Allah itu kalau melanggar satu aja sudah berarti melanggar semuanya. Jadi makanya menjadi mustahil untuk sempurna di hadapan Tuhan kalau itu di dalam hukum Taurat. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu sudah diampuni. Dan yang ketiga yang tidak dimunculkan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah iniquities, atau dalam bahasa aslinya adalah anomia. Anomia itu dari kata nomos, anomos itu tanpa hukum. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang di hatinya tidak memiliki hukum, orang-orang yang liar, bisa dikatakan segala kejahatan yang mungkin dilakukan manusia melawan hukum Allah itu tidak diingat lagi karena sudah diampuni. Ini artinya kan mirip-mirip, makanya dalam bahasa Indonesia diambil maknanya dosa-dosa. Dan setelah itu semua, setelah diampuni, masuk kepada perubahan budi atau moral menjadi hidup baru. Karena semua sudah tidak diperhitungkan lagi, hanya di dalam Yesus kita bisa bersembunyi dari murka Allah, atau lebih tepatnya diluputkan dari murka Allah. Karena semuanya sudah tidak dihitung.
Lalu apakah berarti bisa berbuat dosa semuanya? Enggak juga. Tadi kan saya sudah sharingkan mengenai hidup membangun di atas Yesus itu harus akan diuji oleh api. Jadi intinya orang yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus otomatis dia pasti akan berbuat baik. Jadi itu adalah ekspresi. Jadi sudah tidak disuruh-suruh lagi karena memang dasarnya dia akan baik. Ada satu ilustrasi yang saya buat untuk menggambarkan dengan mudah bagaimana gambaran untuk hidup dalam perbudakan. Ada seorang kaisar bernama Kaisar Yen dari bangsa Yuan, sebuah bangsa terang. Salah satu anaknya diculik oleh Kerajaan Diahe dari bangsa Karo, sebuah bangsa gelap. Jadi ada terang dan gelap. Anak kaisar tersebut diperbudak, dijadikan budak secara turun-temurun hingga anak cucunya. Keturunan Kaisar Yen yang awalnya anak-anak terang berubah sama sekali menjadi sama dengan watak dan moral bangsa Karol. Bukan lagi watak bangsa Yuan, tapi sudah menjadi moral yang gelap. Kaisar Yen hendak merencanakan sebuah invasi penghukuman bagi bangsa Karol. Namun sebelumnya dia kirim utusan bangsa Yuan ke bangsa Karol. Utusan itu menyadarkan kembali bahwa mereka adalah keturunan Kaisar Yen, orang-orang anak-anak terang. Orang bangsa Yuan bukan orang bangsa Kirol, bukan orang gelap. Mereka disadarkan status ini. Mereka mulai diajarkan mengenai watak dan moral bangsa Yuan. Namun mereka tidak langsung dicabut dari bangsa Karol. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengabarkan ke saudara sebangsanya di tanah perbudakan itu tentang kabar baik ini. Dengan satu janji bahwa Kaisar Yuan akan menjemput mereka sama-sama yang diperbudak itu dan akan langsung menghukum bangsa Karol. Sedangkan keturunan Kaisar Yuan yang diperbudak jika mau menyadari statusnya sebagai bangsa Yuan dan mau hidup baru dalam watak dan moral bangsa Yuan, mereka akan diselamatkan dibawa kembali ke bangsa Yuan. Negeri Yuan awalnya menjadi negeri impian, nantinya akan menjadi nyata pada waktu Kaisar Yuan menjemput mereka. Itulah gambaran yang sangat baik bagi kita, manusia yang awalnya hidup dalam perbudakan kerajaan gelap, hidup dalam dosa, memiliki watak dosa, memiliki standar moral kegelapan. Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi ciptaan baru dan dilahirkan kembali melalui proses kelahiran kembali. Setelah itu hidup baru di dalam kebenaran, tidak menjadi seperti dunia ini, menggunakan moral baru yaitu kekudusan. Tidak ditarik dari dunia ini, namun hidup di dunia sebagai musafir, orang di tengah yang domba di tengah serigala. Tidak menjadi seperti dunia, warga kerajaan surga, mengalami perubahan menurut pembaharuan budi. Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput dan menghukum dunia. Yesus datang ke dunia membawa kabar baik sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Adam, Nuh, Abraham, Musa. Kepada Musa diberikan hukum Taurat dan Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada kita, dan sekarang ini kita sudah menikmati hidup di dalam Roh Kudus. Terakhir kita akan bahas mengenai berkat rohani, apa yang Tuhan sediakan di dalam Yesus. Ini bagian terpenting, bagian akhir yang menjadi puncak dari perenungan ini, bahwa dalam Efesus ayat 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kepada Abraham, dikatakan Abraham akan menjadi berkat, kitab Efesus mengonfirmasi bahwa berkat itu adalah segala berkat rohani. Kata berkat rohani berasal dari bahasa Yunani eulogia pneumatik, yang artinya
berkat yang berasal dari Roh Kudus dan bersifat Roh Ilahi. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita melalui Kristus untuk hidup di dalam kekudusan, kasih karunia, penebusan, dan hubungan yang erat dengannya, yang semuanya berasal dari surga dan bukan dari dunia ini. Berkat ini tidak berbicara tentang keuntungan materi atau keinginan manusia. Tiap orang beriman mengalami perjumpaan pribadi dengan sumber berkat itu sendiri, yaitu Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus hadir secara nyata dalam hidup sehari-hari orang beriman. Efesus 1 ayat 3 menyatakan bahwa Allah lah yang Bapa yang menyediakan berkat rohani. Jadi sumbernya langsung dari surga kepada kita di dalam Yesus. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus tak bercacat di hadapannya. Ayat ini menyatakan bahwa berkat rohani itu ada di dalam Yesus Kristus. Berkat rohani itu membentuk orang beriman agar semakin serupa dengan Yesus menjadi tak bercacat celah. Juga dikatakan dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita telah ditentukan sejak semula untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah, ini menjadi satu perdebatan yang cukup panjang ya. Tetapi saya memaknai di sini adalah yang dimaksud adalah jemaat atau gereja Tuhan. Jemaat Efesus, karena surat ini kepada jemaat, maka dimaknai kepada jemaat. Jadi sejak semula Tuhan sudah rancangkan bahwa penyelamatan Tuhan itu di dalam gereja Tuhan. Maka setiap pribadi kita adalah masuklah ke dalam gereja Tuhan, menjadilah bagian dari persekutuan orang-orang beriman. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu adalah orangnya. Gereja kami sangat baik menyebut bahwa gedung itu adalah gedung gereja. Tidak menyebut itu adalah gereja. Lembaga adalah lembaga, gereja adalah orangnya. Oke, lanjut ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Pada ayat 5 ini dinyatakan bahwa tujuan dari berkat rohani adalah menjadikan kita, jemaat-jemaat Kristus, menjadi putra. Putra itu adalah anak-anak yang dewasa dan matang. Kalau sudah dewasa, artinya adalah Bapak akan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya sendiri. Kata adopsi ini digunakan di Alkitab karena anak-anak janji sebenarnya awalnya adalah bangsa Israel, sedangkan bangsa-bangsa lain itu diadopsi menjadi anak-anak putra-putra Allah. Putra adopsi ini memiliki status hukum dan hubungan yang sah sebagai putra yang diakui sepenuhnya. Terjemahan yang lebih tepat menggunakan kata putra, sebagaimana dalam versi American Standard yang menggunakan kata sons yang mengacu pada anak dewasa, bukan children yang merujuk pada anak kecil. Jadi kita bukanlah children of God, kita adalah sons of God, anak-anak putra-putra Allah. Ayat ke-7 menyatakan bahwa penebusan dan pengampunan dosa kita terima oleh darah Yesus dan diampuni dosa-dosa kita. Dan kita dianugerahi hikmat, pengertian rohani, dan Allah menyediakan itu bagi kita untuk kita mengetahui segala kehendaknya yang masih tersembunyi. Karena sebenarnya pengetahuan akan Allah dan segala kebenaran itu yang bagi kita disingkapkan itulah bagi kita, yang masih tersembunyi itulah bagi Allah. Jangan berusaha melebihi apa yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir ayat 13-14 itu menyatakan bahwa kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi jaminan warisan kekal surga kita. Berkat rohani yang dimaksud Paulus adalah bukanlah kekayaan materi, kekayaan kesehatan fisik atau kesuksesan duniawi, melainkan segala sesuatu yang kita miliki di dalam Kristus Yesus untuk kehidupan kekal dan berkat rohani kita. Apa saja berkat rohani yang dinyatakan dalam kitab Efesus ini? Paulus menjelaskan berbagai berkat rohani yang dimiliki orang percaya. Yang pertama adalah
duduk bersama dengan Kristus di tempat surgawi. Efesus 2 ayat 6. Orang percaya akan memiliki kedudukan rohani yang tinggi di dalam Yesus. Tapi ya itu tadi, ada sebuah batasan bahwa di atas Kristus kita membangun dengan benar seperti emas, perak, dan permata. Orang-orang yang seperti inilah yang menerima kedudukan rohani yang tinggi di dalam Yesus. Yang kedua adalah diberi kasih karunia untuk melayani Dia. Efesus 4 ayat 7 sampai 13. Tuhan memberikan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu banyak, tetapi semuanya adalah satu dalam Yesus, menjadi anggota yang saling menunjang, saling membangun satu sama lain. Kalau saya tuh membayangkan ya, ada banyak organisasi yang saling tumpang tindih, semua orang mau ambil peran ini, peran itu, serampangan ya. Ada satu organisasi yang sangat ideal ya. Kalau umpamanya kita melihat band saat tampil ya, fokus pada saat tampil pertunjukan. Masing-masing itu akan menyadari posisinya masing-masing. Sebagai seorang vokalis, tugas dia nyanyi. Dia memang penyanyi. Tugas gitaris, dia memang gitar, ambil irama gitar. Tugas main piano, ya main piano. Basis, ya basis, drum, ya drum. Semua orang tidak berebut basis pengen jadi vokal. Walaupun ada ya. Tetapi waktu mereka tampil di atas panggung, menyanyikan satu lagu, basis tidak akan coba iseng-iseng ambil peranannya, tiba-tiba dia taruh terus dia nyanyi, enggak. Atau seorang penyanyi tiba-tiba dia naruh picknya, dia ambil bassnya mau main bass, enggak. Masing-masing orang mengambil perannya sesuai porsinya masing-masing, karena mereka menyadari peran mereka masing-masing. Seperti itulah tubuh Kristus, masing-masing akan menyadari perannya di dalam tubuh Kristus untuk membangun tubuh Kristus ini. Tetap di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, hidup dalam Dia dan memiliki moral ilahi. Tersedia bagi kita janji Allah, suatu kemuliaan surga nanti bersama Yesus dan membangun tubuh Kristus. Kita bersama-sama orang kudus segala zaman yang tidak menyayangkan nyawanya, kita akan diberikan janji yang kekal, berkat rohani, baik di hidup ini atau janji nanti. Dan atas semuanya itu itulah kebahagiaan di dalam Yesus. Kebahagiaan di mana Allah telah kembali bertahta ke dalam hati kita, dalam diri Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, diterangi dari sebelumnya anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tetap di jalan Tuhan, tetap dalam berkat rohani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau telah menyediakan berkat rohani di dalam Yesus, di dalam hidup ini, dan juga janji-Mu yang akan datang telah sediakan bagi kita, bagi kami, hal-hal yang indah, kemuliaan-Mu, kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami bersama Yesus. Asalkan kami mau hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam perkenanan-Mu, hidup di dalam moral ilahi, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup sesi ini di dalam nama Yesus, dan kami yakin percaya ini menjadi bekal kami dalam kehidupan yang akan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.